Tuan Tanah adalah dewa. Bab 641. Saat senja, para pembunuh berkumpul di depan tenda satu demi satu, menunggu babak final dimulai. Hari segera menjadi gelap di hutan, dan Qin Ming muncul di depan tenda hampir tepat waktu, dengan Natasha di sampingnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua kurus kering membawa 4 orang keluar dari tenda, dan mata para pembunuh di sekitarnya tertuju pada mereka. Orang tua itu melihat sekeliling, berdeham, meninggikan suaranya, dan berkata dalam bahasa Inggris, "Sekarang, harap diam. Saya akan mengumumkan peraturan final terlebih dahulu." Karena para pembunuh yang hadir berasal dari berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, untuk mengurus semua orang, keempat orang di belakang orang tua itu menerjemahkannya dalam berbagai bahasa termasuk Prancis dan Rusia. Kebanyakan pembunuh memiliki temperamen dingin, jadi keadaan di sekitarnya tidak terlalu berisik, dan keadaan segera menjadi tenang karena mereka semua memusatkan perhatian. Sederhananya, tidak ada aturan. Tidak peduli hidup atau mati, pada akhirnya hanya satu pemenang yang bisa lolos ke babak final, dan yang lainnya adalah musuh. Orang tua itu melanjutkan, dan keempat orang di belakangnya menerjemahkan kalimat ini lagi. Berdasarkan peraturan tahun-tahun sebelumnya, pemenang akhir dari babak final akan memenuhi syarat untuk menantang Raja Pembunuh sebelumnya. Jika Raja Pembunuh tidak muncul, orang ini akan langsung menjadi Raja Pembunuh. Raja Pembunuh sebelumnya adalah Qin Ming, Raja Kegelapan, tetapi identitasnya cukup misterius dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan panitia penyelenggara tidak dapat menghubunginya. Qin Ming tidak peduli dengan identitas Raja Pembunuh dan tidak berniat mempublikasikannya, bahkan jika seseorang bisa menjadi pemenang akhir. Final akan berlangsung selama 2 hari 2 malam. Cara untuk menang adalah dengan mengalahkan semua lawan dan merebut medali emas mereka. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki medali emas terbanyak akan menjadi pemenang final. Sebentar lagi, para pembunuh yang lolos babak penyisihan akan datang untuk menerima medali emas dan mengikuti saya ke tempat final. Orang tua itu tidak banyak bicara, dan hanya menjelaskan peraturan final. Para pembunuh yang lolos babak penyisihan maju ke depan, menerima medali emas mereka sendiri, dan kemudian, dipimpin oleh orang tua itu, berjalan menuju kedalaman ngarai. "Sayang, aku tidak bisa menemanimu ke final. Kamu harus berhati-hati dan kembali dengan selamat apapun yang terjadi," Natasha mengingatkan dengan khawatir. Hanya satu dari 40 pembunuh yang berpartisipasi dalam final dapat menjadi pemenang utama, yang berarti pertempuran ditakdirkan menjadi lebih brutal dan intens, dan bahkan mungkin hampir semua orang akan mati tragis, dengan hanya satu orang yang kembali hidup-hidup. "Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa menjadi pemenang terakhir, aku masih bisa menyelamatkan hidupku." Qin Ming memeluk Natasha, menepuk punggungnya, memberinya senyuman tenang yang membuatnya merasa tenang, lalu berbalik dan mengikuti para pembunuh lainnya. Setelah mengantar Qin Ming pergi, Natasha bergegas menghampiri Dark Knight Rose yang juga melaju ke final. Sebagai perbandingan, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Dark Knight Rose. Para pembunuh yang mampu melewati babak penyisihan dan menerobos pengepungan merupakan pembunuh terbaik dan sangat sulit untuk dihadapi. Setelah melewati semak-semak yang lebat, rombongan itu tiba di tengah ngarai. Orang tua di depan berhenti, dan yang lainnya juga berhenti. Ngarai ini dikelilingi oleh pegunungan. Lelaki tua itu menoleh dan menunjuk ke puncak di sebelah kiri, sambil berkata, "Gunung ini adalah tempat final akan diadakan. Ada detektor di sekitar kaki gunung. Begitu Anda memasuki gunung, apapun alasannya, begitu Anda turun gunung, Anda akan dianggap telah secara otomatis kalah. Maksudnya, kalian akan menghabiskan 2 hari 2 malam di gunung ini, bertempur dan menggunakan segala cara untuk mengalahkan lawan kalian dan merebut medali emas dari mereka. Apakah kalian mengerti?" 4 penerjemah menerjemahkan kata-kata lelaki tua itu ke berbagai bahasa, dan 40 pembunuh dari seluruh dunia mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. "Ayo berangkat. Babak final akan resmi dimulai setelah kita memasuki gunung. Kuharap kalian semua kembali hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan sekelompok pembunuh menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk menyerbu ke gunung. Qin Ming menatap ketiga pembunuh itu dan mengikutinya. Tak lama kemudian, 40 pembunuh itu bubar dan berhamburan ke pegunungan dan hutan, menghilang di kegelapan malam. Tak seorang pun menyerang pembunuh lainnya, agar nelayan itu tidak memanfaatkan konflik antara kedua belah pihak. Gunung itu tingginya 1000 meter, dan tumbuhan di gunung itu rimbun seperti di bukit-bukit lainnya. Ia bagaikan binatang raksasa, menenggelamkan 40 orang itu. Qin Ming melompat ke dalam semak-semak yang lebat, dan memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun dalam radius belasan meter di sekitarnya. Dia menggunakan kemampuannya untuk berbaur dengan kegelapan, menyembunyikan dirinya, dan menghilang tanpa jejak, diam-diam menatap pembunuh dari si pembunuh tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Awalnya dia mengira hanya 3 pembunuh yang lolos babak penyisihan, tetapi setelah memasuki gunung, dia mendapati bahwa ketiga pembunuh ini mengikuti dari dekat kedua pembunuh tak dikenal lainnya, dan jelaslah bahwa kedua pembunuh lainnya adalah yang utama. Mungkinkah mereka juga anak buah si pembunuh? Qin Ming tak kuasa menahan rasa penasarannya, mengamati raut wajah kedua pembunuh lainnya, mengingat dalam benaknya informasi tentang para pembunuh yang melaju ke babak final yang telah dilihatnya siang tadi, dan ia tak terpikir tentang pembunuh yang sepadan dengan mereka berdua.
Bukan karena ingatan Qin Ming tidak bagus, tetapi dalam informasi yang dibeli Natasha dengan baik hati, ada sekitar 10 pembunuh yang tidak memiliki informasi terperinci, termasuk alias Qin Ming, Ri Jingsan, dan tampaknya kedua pembunuh ini juga ada di antara mereka. Para pembunuh yang tidak memiliki informasi rinci ini, baik menggunakan nama samaran seperti Qin Ming, atau sebelumnya tidak dikenal dan tidak terkenal, sehingga mereka yang diam-diam menjual informasi tersebut belum mengumpulkan informasi mereka. Qin Ming bagaikan hantu tak kasat mata di kegelapan, bergerak menembus hutan seringan bulu, mengikuti dengan tenang. Setelah berjalan sekitar 300 meter, kelima pembunuh itu terbagi menjadi dua kelompok, dua pembunuh mengikuti pembunuh yang tidak diketahui, dan satu pembunuh lainnya mengikuti pembunuh lainnya. Sial, bukankah ini membuatku mendapat masalah yang sulit? Qin Ming mengumpat dalam hati. Dia sendirian dan tidak bisa membagi dirinya menjadi dua kelompok. Dia hanya bisa mengikuti satu kelompok dan meninggalkan kelompok lainnya untuk sementara. Setelah berpikir sejenak, Qin Ming memutuskan untuk mengikuti kelompok dua orang itu. Bagaimanapun, biksu itu bisa melarikan diri tetapi kuil tidak bisa. Dalam 2 hari 2 malam, ia bisa mencari di seluruh gunung dan menemukan kelompok lainnya. Para pembunuh dalam kelompok yang terdiri dari dua orang itu tiba-tiba berhenti, memanjat pohon besar dengan cabang-cabang yang rimbun dan daun-daun yang lincah seperti monyet, dan bersembunyi di dalamnya. Jelas bahwa mereka tidak berniat untuk bergerak maju, tetapi siap untuk menunggu dan menyergap secara diam-diam. Qin Ming juga berhenti 100 meter jauhnya dan bersembunyi di pohon besar, menunggu kesempatan untuk membunuh kedua pembunuh itu. Bintang-bintang di langit redup, dan hutan gelap gulita. Saat bintang-bintang bergerak, waktu berlalu dengan tenang, dan tak lama kemudian paruh kedua malam pun tiba. Qin Ming yang tengah bersembunyi di balik pohon besar, tiba-tiba bergerak bak hantu. Ia melompat pelan dan lincah di tengah hutan, diam-diam mendekati pohon besar tempat target bersembunyi. Salah satu dari kedua pembunuh itu sedang beristirahat di pohon, sementara yang lain berjaga-jaga dengan senapan mesin ringan di tangannya, seperti seorang pemburu yang menunggu untuk menyergap mangsanya. Tiba-tiba, sebuah lampu merah menyambar dari pohon di dekatnya dan langsung menuju ke arah pembunuh yang sedang beristirahat. Pada saat yang sama, suara tembakan terdengar, dan peluru pun berhamburan dalam sekejap. Pembunuh yang berjaga itu mengerang, berguling, dan jatuh dari pohon, tergeletak tak bernyawa di tanah. Setidaknya pembunuh ini tahu bahwa ia ditembak mati, tetapi pembunuh lainnya yang sedang beristirahat tidak tahu apa-apa. Meskipun ia tidak benar-benar tidur, pembunuh yang berjaga malam itu tidak membunyikan alarm terlebih dahulu, sehingga ia terkejut. Setelah membunuh kedua pembunuh itu dengan bersih dan rapi, Qin Ming mengumpulkan lencana emas dan senjata mereka, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan, dan menuju ke arah di mana ketiga pembunuh itu pergi. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing. Semalam penuh telah berlalu, dan tidak banyak pembunuh yang terbunuh malam itu. Karena para pembunuh yang berpartisipasi ingin menyingkirkan yang lain setelah memasuki pegunungan untuk menghindari menjadi sasaran, mereka tidak tahu di mana yang lain bersembunyi. Jika mereka mencarinya dengan gegabah, kemungkinan besar mereka akan menghadapi penyergapan. Lebih aman untuk bertahan. Qin Ming tidak menyadari keberadaan tiga pembunuh lainnya. Karena hutan semakin terang, tidak cocok untuk bergerak di siang hari, jadi lebih baik mencari tempat untuk menunggu. Seperti kebanyakan pembunuh, Darkross bersembunyi di malam hari. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh orang. Pertama-tama, dia ingin memastikan keselamatannya sendiri agar tidak terbunuh pada malam pertama. Saat fajar menyingsing, Darkross sedikit rileks. Ia sendirian, dan tak seorang pun bergantian melindunginya di malam hari. Ia bersandar di batang pohon, berniat untuk tidur siang. Para pembunuh sangat waspada. Bahkan saat mereka sedang beristirahat, mereka tetap waspada dan biasanya akan bangun jika ada gerakan yang tidak biasa. Tepat saat Darkross sedang beristirahat, seorang pembunuh berjubah hitam meluncur di udara seperti kelelawar dan mendarat di dahan pohon tempat dia berada. Seluruh wajah lelaki itu tertutup oleh tudung jubahnya, sehingga wajah aslinya tidak terlihat. Hanya sepasang mata yang memancarkan cahaya ganas seperti ular berbisa. Jika Qin Ming ada di sana, dia pasti akan mengenali orang ini. Orang ini adalah pria berjubah yang mengikuti keempat pembunuh yang mengejar Dark Knight Rose di pintu masuk ngarai, dan dia membunuh keempat pembunuh itu dengan kejam. Ada pula catatan tentang orang ini dalam informasi yang diperoleh Qin Ming, tetapi informasinya tidak terperinci, hanya berisi informasi sederhana seperti nama panggilan dan tinggi badan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa nama panggilan orang ini adalah Bat. Kelelawar itu mencibir diam-diam dan sinis, dan menatap Dark Knight Rose seolah-olah dia sedang menatap mangsa yang akan dibantai dengan santai. Sebuah pistol dengan peredam muncul diam-diam di tangannya, dan dia menarik pelatuknya ke jantung Dark Knight Rose. Swiss. Suara tembakan samar terdengar setelah dibungkam, dan peluru melesat di udara. Pada saat kritis ini, Darkross tampaknya menyadari bahaya, tiba-tiba membuka matanya, bersinar, dan melompat dari pohon atas inisiatifnya sendiri. Tetapi dia masih melangkah terlalu lambat, dan meskipun peluru itu tidak mengenai jantungnya, peluru itu mengenai lengannya. Darkross mengerang, dan di tengah udara, dia mendorong batang pohon dengan kakinya untuk mengubah arah. Dia mengangkat pistolnya dengan cekatan dan cepat, dan membalas tembakan ke arah kelelawar itu. Reaksinya cukup cepat. Kelelawar itu tampak sudah siap. Sesaat sebelum Dark Knight Rose menarik pelatuk,
tiba-tiba ia menghilang dari dahan pohon, dan muncul di belakang Dark Knight Rose sedetik kemudian. Dia tidak menembak lagi, seolah ingin menggoda Dark Knight Rose lebih lama lagi, dan menyerang dengan pukulan yang berat. Bang! Sebelum mawar malam kegelapan menyentuh tanah, ia terkena pukulan dan mengenai batang pohon, lalu jatuh ke tanah lagi. Saat mendarat, Dark Rose mengabaikan rasa sakit dan berguling cepat, mencoba menghindari serangan musuh. Namun Bat lebih cepat dan menendang Dark Rose dengan tendangan lainnya. Ia pernah membunuh 4 pembunuh dengan satu tendangan masing-masing, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Bab 642. Dark Knight Rose cukup lincah untuk menangkis tendangan lawan dengan lengannya, kalau tidak, dia akan terluka parah jika dia ditendang secara langsung. Meski begitu, dia merasakan benturan yang kuat, lengannya terasa sakit luar biasa, tulang-tulangnya seperti patah, dan pistolnya terjatuh dari tangannya. Pembunuh berjubah hitam, yang dijuluki Bat, tertawa aneh dan berkata dengan dingin, serahkan medali emas itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau menginginkan medali emasku, kau harus menginjak mayatku. Ucap Dark Knight Rose dengan tegas, matanya penuh dengan kebencian dan tekad. Dia pikir dia bersembunyi dengan baik, dan tidak ada pembunuh yang menyerangnya sepanjang malam, tetapi Lin Tianming diserang secara tiba-tiba. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana pihak lain menemukannya. Sekarang tampaknya pihak lain mungkin telah mengikutinya sejak dia memasuki gunung, dan menunggu hingga fajar, ketika kewaspadaannya paling rendah, sebelum mengambil tindakan. Aku membantumu melewati babak penyisihan karena keberuntungan, tetapi kau tidak tahu bagaimana berterima kasih kepadaku, dan kau bahkan mencari kematian. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah berkata demikian, kelelawar itu mengulurkan sepasang tangan hitam dari balik jubahnya. Warna hitam itu tampak seperti lapisan keratin, dan kukunya tajam dan bengkok. Jelas itu bukan tangan orang normal. Itu kamu. Meskipun Dark Rose tidak memiliki kesan apapun tentang Bats, dia mendengar Natasha memberitahunya sebelumnya ketika dia sedang mengubur mayat anak buahnya pada malam babak penyisihan bahwa para pembunuh yang mengejarnya dibunuh oleh seorang pembunuh berjubah hitam, dan mereka berada dalam kelompok yang sama. Kamu pembunuh dari organisasi mana? Kenapa aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya? Memang benar aku tidak terkenal sebelumnya, jadi wajar saja kalau kalian belum pernah mendengar tentangku. Tapi setelah konferensi Raja Pembunuh ini, reputasiku sebagai Raja Kelelawar akan dikenal di seluruh dunia pembunuh. Kelelawar sangat bangga, dan arti dari kata-katanya jelas, dia akan memenangkan gelar Raja Pembunuh kali ini. Dasar tak tahu malu. Dark Knight Rose mencibir, kau belum menjawabku, kau pembunuh dari organisasi mana? Dark Rose juga membaca informasi tentang pembunuh yang maju ke babak final. Informasi tentang Bat sangat sedikit, dan tidak disebutkan dari organisasi pembunuh mana dia berasal. Dia sengaja mengajukan pertanyaan untuk menunda waktu dan meredakan rasa sakitnya. Tidak apa-apa kalau kukatakan padamu, akulah pemimpin baru Scarlet Cross. Kata kelelawar itu dengan bangga. Pemimpin Scarlet Cross jelas adalah Scarlet Blood Demon, bagaimana bisa jadi kamu? Dark Knight Rose berkata dengan heran. Scarlet Blood Demon adalah salah satu dari 10 pembunuh teratas di dunia. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Dark Cross. Terlebih lagi, dia sedang dalam masa keemasannya dan kekuatannya berada di puncak. Dia belum pernah mendengar bahwa Scarlet Cross memiliki pemimpin baru, jadi dia tidak bisa tidak terkejut. Dasar orang tak berguna, Blood Demon. Dia mati di tanganku setengah bulan yang lalu, dan aku menggantikannya sebagai pemimpin baru Scarlet Cross. Namun, berita ini belum diumumkan ke publik. Kau sudah tahu banyak hal sebelumnya, jadi kau bisa mati dengan tenang. Tidak pasti siapa yang akan mati. Begitu kata-kata itu terucap, Dark Knight Rose yang setengah jongkok di tanah tiba-tiba melompat berdiri sambil memegang belati tajam di tangannya, dan menusukkannya ke jantung kelelawar itu seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, dengan cepat dan ganas. Kau sengaja mengulur waktu. Apa kau pikir aku tidak mengerti maksudmu? Kelelawar itu mencibir dengan nada meremehkan dan bergerak secepat kilat. Ia mencengkeram belati penyerang itu dengan kuat dengan satu tangan tanpa terluka sedikitpun. Dark Knight Rose diam-diam terkejut. Meskipun belatinya bukanlah senjata suci yang dapat memotong besi seperti lumpur, belati itu terbuat dari baja halus dan sangat tajam. Tidak masalah baginya untuk memotong pipa besi biasa. Dia tidak menyangka bahwa belati itu ditangkap oleh pihak lain dengan satu tangan. Tanpa berpikir panjang, Dark Knight Rose menendang dengan disertai guntur dan kilat, dan sekaligus mencabut belatinya. Serangan balik kelelawar itu tidak terduga. Ia melompat di tempat itu seringan burung layang-layang. Gerakannya sangat lincah dan menendang bahu Dark Knight Rose dengan kedua kakinya. Dark Knight Rose terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Setelah mendarat, dia menopang dirinya dengan satu tangan, melakukan salto, dan berdiri dengan lincah. Bang! Tepat saat Dark Knight Rose berdiri, serangan kelelawar itu tiba, menghantam dadanya secepat guntur, menendangnya keluar lagi, dan menghantamnya dengan keras ke pohon besar. Darah di perutnya melonjak, dan dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dark Knight Rose sangat enggan menyerah. Meskipun dia terluka dalam serangan mendadak itu, dia tidak kalah telak hingga tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia menggertakkan giginya dan bangkit lagi. Karena kau seorang wanita, aku akan memberimu kematian yang cepat. Terima saja kematianmu.
Kelelawar itu melepaskan tudung jubahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Matanya sipit dan panjang, tampak sangat menyeramkan. 4 taring panjang terekspos di mulutnya. Dia menjilat bibirnya dengan ringan, seolah-olah dia tidak sabar untuk menghisap darah. Kau bukan manusia, kau vampir. Dark Knight Rose berkata dengan marah sambil menatap taring dan telapak tangan hitam kelelawar itu. Jangan bandingkan aku dengan makhluk rendahan seperti vampir. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Kelelawar itu berkata dengan sikap merendahkan, lihatlah wajah asliku, dan kau akan mati tanpa penyesalan. Setelah berkata demikian, niat membunuh yang dingin terpancar di mata kelelawar itu, dan ia melesat secepat bayangan, dengan telapak tangannya yang bengkok mengarah langsung ke leher Dark Knight Rose. Meskipun Dark Rose tahu dia bukan tandingan lawannya, dia menolak menyerah dan melawan dengan sekuat tenaga. Keduanya bertarung selama beberapa ronde lagi, dan topeng Dark Knight Rose terlepas, memperlihatkan wajahnya yang sangat rusak. Dia tidak punya waktu untuk melawan, dan buru-buru merobek selembar kain dan menutupi wajahnya. Sial, kau benar-benar monster yang jelek. Kupikir aku baik padamu dan ingin membunuhmu dengan cepat. Pergilah ke neraka. Setelah melihat wajah asli Dark Knight Rose, kelelawar itu benar-benar kehilangan keinginan untuk bermain-main. Ia membunuhnya tanpa ampun. Tangannya seperti cakar dunia bawah, mencengkeram Dark Knight Rose pada saat yang sama. Penampilannya yang buruk menjadi perhatian utama bagi Dark Rose, jadi dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun. Melihat bahwa dia tidak sebanding dengan kelelawar itu meskipun dengan seluruh kekuatannya, dia ingin mati dan menyerah untuk melawan. Swiss. Pada saat itu, sebuah batu melayang entah dari mana dan mengenai lengan kelelawar itu. Dia terkejut dan berhenti tiba-tiba. Dia terbang mundur dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia berkata dengan suara dingin, siapa? Kamu menyelinap. Keluar. Kau makhluk setengah manusia setengah hantu. Bagaimana kau bisa menindas seorang wanita? Jika kau punya nyali, lawan aku dengan beberapa jurus. Saat suara mengejek itu terdengar, sebuah sosok muncul di pohon di dekatnya. Orang itu tidak lain adalah Qin Ming. Sebelum mencapai final, Qin Ming berjanji pada Natasha bahwa jika memungkinkan, dia akan mengurus Dark Knight Rose. Setelah membunuh 2 pembunuh, dia mencari 3 pembunuh lainnya. Dia tidak sengaja menemukan tempat persembunyian Dark Rose dan kelelawar yang bersembunyi di kegelapan. Kelelawar itu mengintai dalam kegelapan, jelas dengan niat jahat. Sekarang setelah Qin Ming menemukannya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Demi Natasha, membantu Dark Knight Rose bukanlah ide yang buruk. Qin Ming telah mengamati pertarungan antara keduanya secara diam-diam hingga Dark Knight Rose dalam bahaya, lalu dia muncul. Siapa kau? Beth menatap dingin ke arah Qin Ming yang berdiri di atas pohon, diam-diam ketakutan, karena dia tidak menyadari ketika Qin Ming mengintai di sekitarnya. Jika pihak lain tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, dia mungkin tidak akan menemukannya. Ri Jingsan. Qin Ming memberikan nama samaran. Meskipun dia tidak mengenakan masker gas, wajahnya dicat dengan cat minyak dan dia menyamar. Orang-orang yang tidak begitu mengenalnya tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Dark Knight Rose juga tidak dapat mengenali Qin Ming, tetapi ketika dia mendengar nama, Ri Jingsan, dia segera menyadari bahwa orang itu adalah Qin Ming. Karena Qin Ming menghentikan kelelawar itu berarti dia ingin menyelamatkannya. Dia tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Kelelawar itu belum pernah berurusan dengan Qin Ming sebelumnya, jadi tentu saja ia tidak dapat mengenalinya. Dasar pengecut, karena berani menunjukkan diri, bersiaplah untuk mati. Aku akan mengirimmu ke neraka bersama bajingan jelek ini, agar kau bisa ditemani. Begitu kata-kata itu terucap, kelelawar itu melompat, jubahnya berkibar tertiup angin, lalu terbang ke atas pohon seperti kelelawar terbang, melancarkan serangan dahsyat tanpa ampun ke arah Qin Ming, ingin segera membunuh Qin Ming. Dalam pandangan Beth, Dark Knight Rose sudah menjadi ikan di talenan, siap untuk disembelih. Pertama-tama, ia akan membunuh orang yang datang ke sini untuk mati dengan sukarela, dan kemudian tidak akan terlambat untuk membunuh Dark Knight Rose. Tetapi setelah pertarungan, dia menyadari bahwa orang yang tiba-tiba muncul ini tidak mudah untuk dihadapi. Keduanya bertarung bola-bali di dahan-dahan pohon, dan dedaunan serta dahan-dahan pun terus berguguran. Sebelumnya, Qin Ming telah mendengarkan sebagian besar percakapan antara Beth dan Dark Rose dan mengetahui identitas Beth. Memikirkan 8 pembunuh Scarlet Cross termasuk Ten Thousand Kings yang ditemuinya di babak penyisihan, ia memperkirakan bahwa lencana perak mereka diberikan kepada Beth untuk diamankan. Dan melihat kelelawar itu tampak dan berpakaian sangat mirip kelelawar, dan dia mengaku bahwa dia bukanlah seorang vampir, Qin Ming memikirkan kemungkinan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang mutan, dan sebuah pertarungan mengonfirmasi dugaan ini. Kelelawar bergerak cepat dan ringan, datang dan pergi dengan bebas di udara seolah-olah berjalan di tanah datar. Mereka dapat menggunakan dahan setipis jari sebagai daya ungkit, dan bahkan dapat melayang di udara untuk beberapa saat. Hei, apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak cepat pergi? Apa kau pikir aku akan membunuhmu setelah aku membunuh kelelawar bau ini? Selama pertarungan, Qin Ming beristirahat dari jadwalnya yang padat dan berteriak kepada Dark Knight Rose. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kelelawar bau ini mati. Bahkan jika kau membunuhku juga, aku tidak akan mengeluh. Dark Knight Rose memiliki ekspresi rumit di wajahnya.
Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan gigi terkatup. Terserah kamu. Qin Ming menghela napas. Kalian berdua tidak boleh pergi. Disinilah kalian akan mati. Setelah bertarung lebih dari 10 ronde, kelelawar itu tidak memperoleh keuntungan apapun. Ia menjadi marah dan terhina. Serangannya menjadi semakin ganas. Tangannya berterbangan ke atas dan ke bawah, menyilaukan mata. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan di antara dahan-dahan pohon. Sungguh tidak tahu malu. Qin Ming mendengus menghina, ngomong-ngomong, aku punya beberapa keluhan dengan Scarlet Cross, dan kebetulan itu ada padamu. Selama proses memasuki gunung dan berpartisipasi dalam babak penyisihan, Qin Ming disergap oleh pembunuh salib merah. Jika bukan karena keterampilannya yang luar biasa, dia akan terkubur di hutan primitif ini. Seperti kata pepatah, setiap kesalahan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada kreditornya. Utang ini dibebankan kepada pemimpin baru Scarlet Cross, Beth, sehingga dapat dianggap sebagai sebuah kesimpulan. Mau membunuhku? Jangan bermimpi. Aku tidak mau membuang-buang energiku padamu. Pergilah ke neraka. Kelelawar yang sedang bertarung itu tiba-tiba melompat keluar, membuka mulutnya lebar-lebar hingga bisa memuat 2 kepalan tangan. Mulutnya tampak seperti satu-satunya yang tersisa di wajahnya, dan ia menjerit dengan sangat melengking. Saat gelombang kejut yang dihasilkan oleh teriakan berdesibel sangat tinggi itu berlalu, dahan-dahan dan dedaunan di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk, dan Qin Ming, yang berdiri di dahan pohon, terjatuh dengan kepala lebih dulu. Bersambung.